Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar untuk mendesain profil trase atau alignment vertikal jalan dengan melanjutkan trase dengan tikungan yang sudah dibuat pada part video sebelumnya. Oke, langsung aja untuk langkah pertama yang dilakukan, kita akan menampilkan lagi surface profile atau tanah existing dari trase yang sudah kita desain. Itu langkahnya sama dengan part 1, kita klik aja di profile, kita pilih create surface profile. Lalu alignment kita pilih trase 1, kita klik add, update mode kita ubah jadi static, kita klik draw in profile view. Lalu untuk profile view name kita ganti menjadi surface profile 1, langsung aja klik create profile view. Kita specify pada daerah kosong. Oke, selanjutnya kita sudah bisa membuat titik potong vertikalnya terlebih dahulu. Ketentuan yang saya buat di sini adalah elevasi asal dan tujuan dari trase yang akan saya desain sama dengan elevasi existing pada trase yang ada. Misalnya untuk asal atau titik A adalah elevasi 138 meter dan untuk titik B ujungnya adalah 188 meter. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan pindah ke Microsoft Excel dan akan kita kalkulasikan dulu untuk pembuatan titik potong vertikalnya. Oke, ini merupakan tampilan Microsoft Excel untuk desain titik potong vertikalnya. Yang pertama adalah untuk segmen. Segmen sendiri bisa dilihat dari skema berikut. Merupakan satu kemiringan jalan yang menghubungkan antara kedua titik stationing. Misalkan untuk segmen 1, menghubungkan stationing 0 menuju stationing 0 plus 730 yang merupakan titik awal dari SCS. Dan 1800 merupakan titik akhir dari SCS. Begitu juga untuk seterusnya, sehingga pada desain kali ini saya memiliki 5 segmen jalan. Nah, untuk pemilihan segmen dikembalikan juga kepada desainer masing-masing. Nah, lalu selanjutnya untuk elevasi perlu diperhatikan bahwa elevasi asal dan tujuan sama, dan kita bisa menentukan elevasi pada titik-titik di tengahnya untuk melakukan desain titik potong vertikal kita. Nah, lalu ketentuan yang saya buat juga di sini bahwa selama tikungan tidak akan ada tanjakan atau turunan. Maka dari itu, nilai di antara kedua tikungan, elevasinya harus sama, sehingga bisa menghasilkan gradien yang sama pada segmen tersebut. Untuk perhitungan gradien sendiri merupakan selisih dari elevasi dibandingkan dengan perbedaan stationing atau panjang kelandaiannya. Lalu nilai gradien ini dibandingkan dengan nilai gradien maksimum yang didapatkan dari kriteria desain sebelumnya. Oke, selanjutnya kita bisa menghitung panjang kelandaian yang merupakan selisih dari kedua stationing pada segmen tersebut. Lalu, panjang kelandaian ini perlu dibandingkan dengan panjang kritis yang didapatkan dari grafik ASTO. Berikut merupakan grafik yang didapatkan dari ASTO, di mana kita perlu menentukan dulu speed reduction untuk truk pada saat menanjak. Nah, di mana yang saya gunakan pada desain kali ini adalah 15 km per jam. Lalu kita masukkan gradien yang ada. Misalkan untuk 2,1%, maka panjang kelandaian kritisnya adalah 900 meter. Lalu untuk 2,2 adalah 850, dan untuk 2,4 adalah 750. Nah, bagaimana jika kita memiliki gradien yang lebih kecil, misalkan 1% atau bahkan 0%? Nah, untuk gradien tersebut, maka tidak akan ada panjang kritisnya, atau bisa kita bilang infinite. Maka kita bisa catat di sini untuk setiap gradien yang ada, berapa panjang kritis yang diperbolehkan. Lalu kita cek apakah panjang kelandaiannya sudah masuk dari panjang kritis yang ada. Oke, setelah semua pengecekan kita lakukan dan semuanya oke, berarti elevasi yang kita desain pada titik potong vertikal sudah bisa kita gunakan. Oke, selanjutnya kita sudah bisa menggambar titik potong vertikal ini pada Civil 3D. Nah, lalu kita perlu menghitung dulu Y, sebetulnya nilai Y ini hanya sebagai garis bantuan untuk mempermudah kita dalam menggambar, yaitu nilainya adalah yang ini. Sedangkan untuk X yang kita gambar sendiri adalah kita masukkan aja panjang kelandaiannya. Oke, kita kembali ke Civil 3D untuk menggambar. Pada Civil 3D, kita akan menggambar garis bantunya dulu untuk memudahkan kita dalam membuat profile view-nya. Nah, lalu untuk membuat garis bantu, saya akan buat layer baru. Kita buat aja, misalkan 0 strip line. Sebetulnya angka ini tidak wajib, teman-teman juga bisa menggunakan layer yang ada. Nanti di-delete secara manual. Kita cek, dan color-nya kita ganti agar tidak bingung. Misalkan jadi kuning, klik OK, kita tutup. Lalu kita pilih line, create line.
Oke, kita aktifkan dulu fitur tegak lurusnya. Lalu kita mulai menghubungkan titik-titiknya. Itu misalkan yang pertama adalah panjang kelandaian. Kita ketik 730. Nah, untuk Y-nya, kita tidak bisa langsung masukkan 16, karena skalanya berbeda untuk Y-nya. Di mana pada Civil 3D, nilai 16 meter ini harus kita kalikan dengan 10. Jadi kita ketik aja 160. Lalu sama, kita tulis lagi 1070. Karena tidak ada Y, bisa kita teruskan. Kita masukkan lagi 890. Lalu untuk Y-nya adalah 180. Selanjutnya 850. Dan yang terakhir adalah 675,915. Dan kita hubungkan ke titik yang sebelah atas. Kita klik Enter. Oke, setelah garis bantu sudah ada, kita akan ganti layer menjadi layer 0 lagi. Oke, garis bantu yang ada perlu kita ubah lagi sedikit warnanya untuk mempermudah kita dalam mendesain profilnya. Itu misalkan garis ini agar membedakan garis dengan sebelahnya. Kita ganti warnanya aja, kita klik crop, Enter. Kita ganti warnanya misalkan jadi biru. Tahap selanjutnya, kita akan langsung memulai menggambar profilnya. Kita klik aja Profile, kita pilih Profile Creation Tools. Kita pilih Select Profile View-nya, ini. Kita ganti name-nya jadi Profil 1. Lalu untuk desain kriteria, kita aktifkan Use Criteria Based Design. Pastikan menggunakan ASCII 2011. Kita klik OK. Kita klik Draw Tangan. Lalu kita hubungkan titik-titiknya. Jika sudah ada garis bantu, maka gambar select profile ini akan menjadi cepat. Pastikan ke titik ujung, lalu jika sudah, kita Enter, dan pastikan gradiennya sudah sama dengan yang kita desain, 2,37%, 2,02%, dan 2,19%. Artinya, yang kita gambar sudah sesuai dengan desain kita pada Microsoft Excel. Lalu untuk garis bantu akan saya hilangkan, refresh aja. Oke, tahapan selanjutnya kita bisa membuat lengkung vertikalnya. Maka dari itu kita perlu menghitung panjang lengkung dari setiap lengkung yang ada. Kita kembali ke Microsoft Excel. Yang perlu dipahami dulu, lengkung yang akan didesain adalah sebagai berikut, yaitu terdiri dari cembung 1, lengkung cembung 2, lengkung cekung 1, dan lengkung cekung 2. Antara cembung dan cekung harus dibedakan karena memiliki perhitungan yang berbeda. Oke, langsung kita hitung lengkung vertikalnya. Oke, ini merupakan Microsoft Excel untuk perhitungan panjang lengkung. Pertama adalah untuk panjang lengkung cembung dulu. Parameter yang digunakan adalah berdasarkan top side distance dan passing side distance. Nah, yang perlu dihitung dulu pertama adalah A, di mana A ini merupakan selisih algebraik dari rumus sebagai berikut, adalah absolut dari selisih G2 dikurangi dengan G1. Misalkan untuk yang cembung 1, berarti adalah G2 0%, dikurangi dengan 2,19%, berarti min 2,19% diabsolutkan. Maka A-nya adalah 2,192%. Oke, tahap selanjutnya kita mulai dari yang top side distance. Kita tentukan dulu S-nya, bisa dilihat pada tabel yang ada di ASTO, untuk kecepatan rencana kita. Begitu juga untuk K, kita masukkan yang desain 52, lalu kita hitung L, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Lalu kita cek apakah S ini kurang dari L atau lebih besar dari L, dan bisa kita sesuaikan lagi rumusnya. Nah, selanjutnya kita harus menghitung juga L berdasarkan K yang ada pada tabel, di mana dihitung dengan K yang ada dikalikan dengan A. Selanjutnya, untuk panjang lengkung untuk top side distance, kita ambil yang lebih besar. Oke, selanjutnya untuk passing side distance memiliki tabel dan rumus perhitungan yang berbeda. Untuk passing side distance, kita masukkan S dan K-nya juga berdasarkan dari tabel. Lalu untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Kita masukkan L-nya, kita cek juga S terhadap L-nya, rumus mana yang digunakan. Lalu rumus berdasarkan K, rumusnya sama, K dikalikan dengan A,
dan kita pilih lengkung vertikal yang lebih besar untuk passing side distance. Nah, selanjutnya jika sudah, kita bisa menghitung lengkung vertikal design yang merupakan nilai maksimum dari stop side distance dan juga passing side distance. Yang artinya kita perlu menentukan panjang vertikal yang memenuhi kedua syarat ini. Kita lakukan langkah yang sama untuk yang cembung 2. Selanjutnya, kita akan mendesain panjang lengkung cekung. Untuk panjang lengkung cekung, ada 3 parameter yang perlu dipenuhi, yaitu headlight side distance, passenger comfort, dan juga design control. Untuk headlight side distance, S yang ada ini nilainya akan sama dengan nilai pada stop side distance sesuai dengan tabel yang ada di ASTO ini juga untuk lengkung cekung. Lalu untuk L-nya kita masukkan sesuai rumus, sama kita cek terhadap S. Apabila nilai LV ini minus, biasanya terjadi karena gradien algebraik yang kita hitung ini relatif kecil, misalkan 2,0% atau 1, sekian persen. Nah, jika kita menemukan nilai minus ini, kita bisa sebut saja nilai LV berdasarkan headlight side distance adalah 0, yang sebetulnya pada lengkung ini sudah memenuhi parameter headlight side distance, sehingga tidak perlu diperhitungkan lagi. Selanjutnya untuk passenger comfort, kita bisa hitung dengan rumus ini, AV kuadrat per 395. Selanjutnya untuk desain kontrol, kita lihat lagi nilai K dari tabel ASTO. Untuk kecepatan rencana yang kita inginkan, kita kalikan dengan A. Lalu untuk LV desainnya, kita akan pilih lengkung vertikal yang terbesar dari ketiga parameter. Begitu juga kita lakukan langkah yang sama untuk yang cekung 2. Oke, setelah menentukan panjang lengkung dari setiap lengkung vertikalnya, kita bisa masukkan di Civil 3D. Kita kembali lagi ke Civil 3D, kita mulai memasukkan lengkung vertikalnya. Yaitu langkahnya, kita klik aja profil trase kita, lalu kita klik Geometry Editor. Nah, di sini, jendela baru, kita pilih Free Vertical Curve Parabola. First Entity kita pilih, Next Entity-nya juga. Nah, kita masukkan curve length, lengkung vertikalnya. Misalkan untuk cembung 1 adalah 261. Kita masukkan 261. Kita enter lagi. Lalu selanjutnya cekung 1 adalah 92 meter. Sama, kita pilih aja. Next Entity, kita masukkan 92. Enter lagi. Lalu selanjutnya yang cembung 2, kita masukkan 241 meter. 241, kita enter. Oke, kita buat lagi yang lengkung cekung 2. Kita pilih first entity-nya. Jika tidak mau diklik, kita drag aja gini. Kita pilih next entity-nya. Curve length-nya kita masukkan, misalkan 107 meter. Kita enter. Kita enter lagi. Oke, lengkung vertikal dari profil trase kita sudah kita assign pada desain kita. Dengan demikian, desain profil trase kita sudah selesai. Pada video selanjutnya, kita akan mendesain potongan melintang dan koridor jalan. Maka tetap tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih.